dimanapun Anda berada, semoga sehat ya, dijauhkan penyakit yang sekarang ini. Nah, di sini saya berikan materi pembelajaran trigonometri, di mana trigonometri ini adalah pembahasan materi yang kedua, itu mulai dari Anda di kelas 10. Nah, trigonometri ini kita membahas bagian kedua, yaitu tentang pertama yaitu rumus jumlah dan selisih dua sudut. Nah, bagaimana rumus jumlah dan selisih dua sudut ini? Nah, perhatikan saya berikan ada beberapa bentuknya. Yang A yaitu cos A alfa tambah beta sama dengan cos alfa dikali cos beta dikurang sinus alfa kali sinus beta. Ini rumus yang pertama ya, ingat ya, ini rumus cosinus alfa tambah beta sama dengan cos alfa dikali cos beta dikurang sinus alfa kali sinus beta. Ini sudut, simbol sudut yang pertama itu alfa, simbol sudut kedua itu adalah beta, ini simbolnya beta. Nah, bagian B nya saya berikan itu masih cos ya, yaitu cosinus alfa dikurang beta. Nah, cosinus alfa dikurang beta itu rumusnya adalah menjadi cos alfa dikali cos beta ditambah sinus alfa kali sinus beta. Itu dia rumus yang kedua. Kalau dua buah sudut dijumlahkan, ini baru dua buah sudut dikurangkan, yang dikatakan selisih, dijumlahkan, ini dia kalau bentuk kosinus. Nah, kita lanjut bagaimana cara penggunaan rumusnya. Contoh penggunaan rumus dalam bentuk soal ya. Soal pertama, tentukanlah nilai dari kosinus 75 derajat, B nya kosinus 165 derajat. Nah, kalau kita cari di tabel ini ya, tabel sudut-sudut istimewa yang sudah Anda pelajari di kelas 10, ini tabelnya, maka ini nilainya yang tidak ada. Nah, nilainya ini tidak ada, dan 75 derajat dan 165 derajat. Nah, bagaimana caranya? Perhatikan baik-baik ya, kita gunakan rumus yang kedua ini, rumus jumlah dan kurang dalam bentuk kosinus. Nah, JWB-nya atau jawabannya adalah kosinus A ini ya, kosinus 75 derajat sama dengan kosinus 45 derajat tambah 30 derajat. Nah, dari mana kita dapat ini? 45 tambah 30 itu adalah dari sini 75, tetapi harus kamu hubungkan dalam bentuk ini. Ada ini 30, 45, 60, 90 dan seterusnya sampai 360. Itu dia. Jadi Anda cari tahu sudut ya istimewa dan jumlahnya adalah 75, yaitu 65 tambah 30. Nah, kita gunakanlah rumus jumlah ya. Rumus jumlah kosinus, yaitu ini ya, rumus jumlahnya kosinus alfa tambah beta. Nah, ini dia. Alfanya berapa? 45 derajat. Betanya berapa? 30 derajat. Sehingga ini alfa, ini beta, alfa, beta. Berarti kosinus 45 derajat kali kosinus 30 derajat dikurang sinus 45 derajat kali sinus 30 derajat. Jadi kalau kosinus 45 derajat dari mana? Setengah akar 2. Ini dari sini. Dari sini kita cari, yaitu 45 derajat kosinusnya ini setengah akar 2. Nah, itu dia. Nah, dari tabel ini. Jadi kalau Anda ingin mencatat tabel ini, silahkan searching di Google. Banyak di situ tentang nilai-nilai trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Itu dia. Nah, di sini kosinus 30 derajat itulah setengah akar 3 ya. Udah kurang sinus 45 derajat itu setengah akar 2. Sinus 30 itu berapa? Setengah. Ini setengah. Sehingga kita tinggal operasikan setengah dikali setengah seperempat, akar 2 dikali akar 3 akar 6. Berarti 2 kali 3 6 gitu. Dikurang setengah kali setengah seperempat akar 2. Nah, akar 2. Nah, itu dia. Sehingga hasilnya kita pisah yang mengatakan seperempat. Sehingga ini seperempat untuk kurung akar 6 dikurang akar 2. Berarti kosinus 75 derajat itu adalah seperempat dikali akar 6 dikurang akar 2. Inilah nilainya dari kosinus 75 derajat. Bagian B nya. Nah,
Bagian B-nya yang menyatakan tentang kosinus 165 derajat. Nah, 165 derajat ini Anda harus hubungkan dengan sudut-sudut istimewa yang seperti yang saya tampilkan tadi ya di kotak tabel itu. Maka ini kita cari apa 165 derajat itu hubungkan dengan sudut istimewa ini. Sudut istimewa 210 derajat dikurang 45 derajat. Ini kan cos kurang cos alfa dikurang beta. Alfanya 210 derajat, betanya 45 derajat. Kita pakailah rumus kosinus alfa kurang beta. Berarti cos alfa kali cos beta ditambah sinus alfa dikali sinus beta. Kosinus 210 derajat dikali cos 45 derajat ditambah sinus 210 derajat dikali sinus 45 derajat. Nah, cos 210 derajat itu adalah min setengah akar 3. Cos 45 setengah akar 2. Dari mana itu? Dari sini. Ini dia. Tabel-tabelnya. Terusnya sinus 210 derajat min setengah. Sinus 40 derajat berapa? Setengah akar 2. Sehingga kita kali min setengah dikali setengah itu min seperempat. Akar 3 dikali akar 2 akar 6 ini. Ditambah. Ini tambahkan. Tambah plus dikali negatif. Itu dia. Plus dikali negatif. Setengah dikali setengah seperempat akar 2. Kita pisah ya. Minus seperempat dikali akar 6 tambah akar 2. Nah gitu deh caranya menentukan menggunakan rumus yang kosinus alfa tambah beta dan kosinus alfa kurang beta. Anda harus hubungkan dengan tabel-tabel istimewa ya, sudut-sudut istimewa. Nah kita lanjut ya. Kita lanjut bagian C. Itu menggunakan sinus. Sinus alfa tambah beta, sinus alfa kurang beta, itu dia rumusnya. Jadi saya berikan rumusnya di sini, rumus sinus. Nah, untuk penjelasannya saya juga share nanti di Classroom tentang PDF-nya. Itu dia. Jadi Anda bisa pelajari. Nah, rumus sinus alfa tambah beta itu sama dengan sinus alfa kali cos beta ditambah cos alfa kali sinus beta. Nah, itu dia. Sinus alfa dikurang beta itu sama dengan sinus alfa kali cos beta dikurang cos alfa kali sinus beta. Itu rumusnya. Nanti ini rumusnya. Jadi rumusnya sinus alfa tambah beta ini, sinus alfa kurang beta ini rumusnya. Itu dia. Nah, supaya Anda paham menggunakan rumus itu, perhatikan contoh penggunaan rumus dalam bentuk soal. Soal kedua ya. Soal kedua, tentukanlah nilai dari A sinus 15 derajat, B sinus 285 derajat. Nah, bagaimana cara menentukan ini? Maka menggunakan rumus C dan D. Cari rumus C dan D untuk menyelesaikan persoalan A dan B. Nah, perhatikan JWB-nya, cara menggunakan rumusnya. B-nya, kita JWB ya. JWB yang bagian A. Perhatikan bagian A. Sinus 15 derajat sama dengan sinus. Kita cari ya. Cari tahu di sudut istimewa menyatakan yang kalau kita jumlahkan atau kita kurangkan hasilnya 15 derajat gitu dia. Sehingga kita kurangkan ya 45 derajat dikurang 30 derajat. Ini kalau kita kurangkan hasil 15. Kita tambahkan sinus sehingga ini alfanya, ini betanya. Alfanya, betanya. Ya, itu dia. Sehingga sinus 45 derajat dikali cos 30 derajat dikurang cos 45 derajat dikali sinus 30 derajat. Sehingga hasilnya adalah ini setengah akar 2. Ini berapa? Setengah akar 3. Ini berapa? Setengah akar 2. Ini berapa? Setengah gitu dia. Jadi kita kalikan setengah akar 2 dikali setengah akar 3. Setengah kali setengah seperempat. Akar 2 dikali akar 3 akar 6. Kurang. Setengah dikali setengah seperempat. Akar 2-nya nggak ada di sini, akar 2 akar yang lain, sehingga tetap akar 2. Kita faktorkan atau kita pisah sehingga hasilnya seperempat kali akar 6 dikurang akar 2. Itulah nilai sinus 15 derajat yang bagian A. Nah, lanjut bagian B-nya ya. Bagian B-nya
Nah, bagian B-nya tentang menyatakan sinus 255 derajat ya. Nah, yaitu kita cari tahu di sudut istimewa yang menyatakan 285 derajat itu kita gunakan jumlah berapa gitu dari sini ya. 240 ditambah 45 ini. Udah? Nah, itu dia. Sehingga kita jabarkan menggunakan rumus penjumlahan ya. Sehingga sinus 240 derajat dikali cos 45 derajat ditambah cos 240 derajat dikali sinus 45 derajat. Sehingga hasilnya adalah kita cari dalam tabel ya, sudut-sudut istimewa. Ini dia. 240 berapa? Minus setengah akar 3. Kosinus 45 derajat berapa? Setengah akar 2 ditambah kosinus 240 derajat berapa? Minus setengah. Sinus 45 derajat berapa? Setengah akar 2. Sehingga kita operasikan min setengah akar 3 dikali setengah akar 2 sehingga hasil ini min 1/4 akar 6 ditambah min setengah dikali setengah akar 2 hasilnya min 1/4 akar 2. Kita pindahkan min 1/4 ini ke depannya sehingga seperti ini min 1/4 dikali akar 6 ditambah akar 2. Itulah nilai sinus 285 derajat. Nah, kalau kurang paham nanti Anda tanyakan ya. Anda berkomentar di kolom komentar video ini ya. Itu dia. Sehingga kalau Anda masih kurang mengerti, bisa Anda putar-putar video ini ya, bagaimana cara menggunakan rumus tersebut itu tadi. Nah, kita lanjut bagian ke E ya. Itu menyatakan tagen ya, tagen. Nah, hari ini tagen alfa tambah beta. Bagian F-nya tagen alfa kurang beta. Nah, ini rumusnya saya berikan. Nah, tagen alfa ditambah beta itu sama dengan ini tagen alfa tambah beta per, ini ada pernya ya. Lihat, per 1 dikurang tagen alfa kali tagen beta. Ini rumusnya. Rumus kalau tagen tambah alfa. Nah, di sini rumus yang F-nya adalah tagen alfa kurang beta. Sama dengan tagen alfa dikurang tagen beta per 1 ditambah tagen alfa dikali tagen beta. Ini rumusnya. Ini rumus jumlah. Ini rumus selisih ya. Nah, sebagai contoh saya berikan contoh penggunaan rumus tersebut dalam bentuk soal. Nah, misalnya saya buat contoh yang ketiga, yaitu adalah tentukan nilai dari A tagen 105 derajat, B tagen 255 derajat. Kalau dicari di sini tidak ada itu. Bagaimana cara menentukan hasilnya itu? Kita gunakan rumus yang kedua ini ya. Yang kedua ini. Nah, kita gunakan, perhatikan. Kita lihat JWB-nya. Ya, JWB-nya untuk A yaitu tagen 105 derajat. Nah, tagen 105 derajat itu sama dengan tagen, berarti 60 tambah 45. Itu dia. Sehingga ini penjumlahan dua sudut. Sehingga hasilnya sama dengan tagen 60 derajat ditambah tagen 45 derajat. Ini per ya, per ya. Ini per, rumusnya tadi per 1 dikurang tagen 60 derajat dikali tagen 45 derajat. Nah, kalau tagen 60 derajat akar 3. Tagen 45 derajat 1 per 1. Ini 1 ya. 1 turun, ini kurang. Ini tagen 60 berapa? Akar 3. Tagen 45 derajat berapa? 1. Nah, sama dengan itu menjadi 1. Ini tadi ya, 1 ditambah akar 3. Kita bentuk posisinya ya. Kita ubah 1 ditambah akar 3 per ini menjadi 1 dikurang 3 dikurang akar 3. Kita sederhanakan menggunakan lawan dari penyebutnya, ini minus, ini menjadi plus. Ini plus ya, tambah ya. Tambah kali 1 ditambah akar 3 per 1 ditambah akar 3 gitu. Jadi kita harus mengalihkan ini, penerarannya ini harus lawan dari bentuk dari penyebut. Itu dia. Ingat itu. Ini kalau di sini minus, berarti di sini plus ya bentuknya. Sehingga kita kalikan, ini kita kali menjadi seperti ini. 1 ditambah akar 3 ditambah akar 3 ditambah 3. 1 kali 1 1. Akar 3 dikali 1 akar 3. Akar 3 dikali 1 akar 3, akar 3 dikali akar 3, 3 per 1 dikali 1, 1. Ini ya, dikurang
akar 3 dikali akar 3 menjadi 3 ya. 1 dikurang 2. Sehingga hasilnya sama dengan 1 tambah 3, 4. Ditambah akar 3 tambah akar 3 menjadi 2 akar 3. 4 tambah 2 akar 3. 1 dikurang akar 3 per minus ini ya. Minus 2. Hasilnya adalah minus 2. Sehingga kita matikan, kita coret ini adalah minus 2. Ini kita coret, ini coret menjadi minus akar 3. Sehingga tanggen 105 derajat itu adalah minus 2 dikurang akar 3 ya. Kita lanjut yang bagian B. Bagian B-nya adalah tanggen 255 derajat ya. Tanggen 255 derajat bagian ketiga ya. Nah, perhatikan bagian ketiga. Sorry, videonya agak sedikit macet-macet karena hujan. Ya, kita lihat karena hujan. Nah, di sini tanggen 255 derajat sama dengan tanggen 300 derajat dikurang 45 derajat gitu ya. Kalau kita kurangkan ini hasilnya ya 255 derajat ya. Seterusnya lanjut tanggen 300 derajat kita gunakan rumus selisih ya. Selisih tanggen 300 derajat dikurang tanggen 45 derajat per ini pernah ada 1 ditambah tanggen 300 derajat dikali tanggen 45 derajat. Tanggen 300 itu berapa? Kita lihat tanggen 300 ya. Tanggen 300 ini tanggen 300 minus akar 3 ya. Minus akar 3 ya, pas minus akar 3 kurang tanggen 45 derajat berapa? Tanggen 45 derajat. Tanggen 45 derajat berapa? 1. Ya, ini 1 ya. 1, ini 1. Nah, ini 1 ditambah ini tanggen berapa? Minus akar 3 kali tanggen 45 kali 1. Sehingga sama dengan minus, kita pindahkan ini ke depan, minus 1 kurang akar 3 sama itu. Per 1 ini ya, 1 dikurang akar 3 hasilnya. Jadi kita kali, kita sederhanakan. Ini kan bentuk penyebutnya itu harus sama dengan mengalikan ya. Ini adalah 1 dikurang akar 3, ini menjadi plus. Nah, ini plus. Kalau kita coret ini 1 ya. Nah, jadi kita kali dengan ini, dengan bentuk penyebutnya di sini, kita kali penerangannya. Ini minus, ini menjadi plus. Terus itu. Kita kali minus 1 kali 1 adalah minus 1. Minus 3 akar 3 dikali minus 1 adalah minus akar 3. Itu dia. Minus 1 dikali akar 3 minus akar 3. Minus akar 3 dikali akar 3 menjadi minus 3. Nah, 1 dikali 1 ini 1. Terusnya kalau ada ini minus, ini plus, bentuknya ini sama, ini tinggal kita buat ini kurang akar 3 yaitu ini akar 3 dikali akar 3 habis akar 3 nya ya, sehingga 3. Hasilnya menjadi sama 1 akar ini. Itulah hasilnya tadi ya, karena agak sedikit masih kurang penerangan dari tadi. Semoga video ini bermanfaat buat Anda dimanapun Anda berada ya. Sampai jumpa. Kalau kurang mengerti silahkan putar-putar terus sampai Anda mengerti menggunakan rumus tersebut, karena itu adalah masih contoh dasarnya menggunakan itu. Nah, untuk pendalamannya bisa Anda cari di video-video yang lain, di YouTube yang lain. Bisa kamu pelajari, bisa bertanya, bisa lihat di internet bagaimana cara pendalaman rumus menggunakan rumus-rumus tersebut. Oke, sampai sini pertemuan kita. Saya ucapkan terima kasih.